Setelah KYT merilis TT Revo, kali ini Xiaomi juga merilis helm terbaru. Berbeda dengan TT Revo yang mungkin bisa disebut facelift dari TTC atau upgrade namun dengan base design yang sama, kali ini Xiaomi merilis helm dengan desain pure baru, yaitu Xiaomi Speedster dan Stellar 2. Desainnya benar-benar berubah total dari Speedster dan Stellar versi sebelumnya. Nah, apa aja yang berubah dari kedua helm ini? Apa aja fitur barunya dan kekurangannya? Langsung aja kita bahas yuk. Oke, yang pertama kita bahas soal materialnya. Seperti seri sebelumnya, yang paling membedakan antara Speedster dan Stellar adalah material yang digunakan. Speedster menggunakan material yang jauh lebih tinggi dibanding Stellar. Pihak Xiaomi menamainya dengan tri-composite, yaitu 3 material yang dijadikan satu, carbon fiber dan aramid fiber. Terkadang juga disebut tri-carboco, Kevlar carbon dan fiberglass seperti Track One, KX1 dan lain-lain. Mungkin tri-carboco adalah material terbarunya atau material komposit tertingginya, atau bisa jadi sama namun dengan nama baru yang disebut tri-composite. Material Speedster 2 ini sama seperti NZRES, KX1, S1XR, Track One, dan SRGP. Nah, pastinya udah bisa buat balap nih, untuk harian juga akan lebih aman lagi tentunya. Terlebih kedua helm ini sama-sama telah memenuhi sertifikasi ECE 2206. Berbeda dengan Speedster, untuk Xiaomi Stellar dia sama seperti Stellar sebelumnya menggunakan material ADT Advanced Thermoplastic, material yang sama dengan KYT NFR, TTC, TTRZ, dan lain-lain. Maka bisa disimpulkan bahwa harga Stellar 2 akan lebih terjangkau dari Speedster 2. Untuk harga, jika melihat dari sebelumnya yang Speedster 4 jutaan, Stellar 2 jutaan, maka kali ini pun Speedster 2 dan Stellar 2 mungkin akan lebih mahal sedikit di range 4 jutaan lebih untuk yang Speedster 2 dan 2 jutaan kecil untuk yang Stellar 2. Mungkin Xiaomi berniat buat dua helm dengan tujuan sebagai alternatif untuk customer yang ingin memiliki helm dengan desain yang sama namun dengan harga yang lebih terjangkau. Ini seperti brand RSV yang base desainnya sama antara FFC21 dan FFS21. Namun jika diperhatikan, FFC21 lebih lonjong karena handmade, sedangkan FFS21 lebih bulat karena cetakan, menurut info yang pernah saya dapatkan. Berikutnya yang menarik dari helm ini adalah desainnya yang kini berubah total. Seperti sebelumnya, antara Xiaomi Speedster dan Stellar memiliki base desain yang sama. Kini ciri khas tersebut masih sama. Bahkan kini antara Speedster 2 dan Stellar 2 terlihat sangat mirip, hampir-hampir tak terlihat perbedaannya. Jika sebelumnya yang membedakan desain Stellar dan Speedster adalah bentuk spoiler belakang, fan atas, dan tali pengikatnya yang Speedster double daring, yang Stellar microlock, kini hampir secara keseluruhannya sama, tapi kalau kita perhatikan lebih detail, bedanya lumayan banyak loh. Nanti kita bahas secara detail pada poin selanjutnya ya. Untuk desain kedua helm ini menurutku keren banget, bisa dibilang helm ini perpaduan atau gabungan dari beberapa helm KYT dan Xiaomi. Desainnya jadi satu di kedua helm ini. Seperti spoilernya yang mirip dengan desain spoiler Xiaomi Track One, lubang exhaust spoilernya yang mirip dengan KYT Striker, lakukan di dagunya yang mirip dengan beberapa helm Xiaomi dan KYT. Desain atau garis pada dagu Stellar 2 dan Speedster 2 ini seperti udah jadi karakter desainnya Emiliano ya. Emiliano yaitu desainer dari Xiaomi dan KYT. Desain garis dagunya sama seperti sRGP, KX1, AKS1XR, Track One, TX Pro, bahkan R2R. Kemudian garis patahan pada spoiler yang mirip dengan patahan garis dari spoiler KYT Striker. Desain lekukan bawah visor yang mana ciri khas dari Track One dan sRGP. Bisa gak sih kalau desain Stellar dan Speedster 2 ini diibaratkan strikernya Xiaomi? Karena KYT Striker juga desainnya gabungan dari beberapa helm KYT kan, terlebih vibe-nya mirip dari look spoilernya apalagi kalau dari belakang. Tapi kembali lagi, Xiaomi adalah brand utama. Maksudnya kini hampir seluruh desain helm baru KYT didesain oleh Xiaomi, tepatnya oleh Emiliano. Seperti halnya helm KX1, AKS1XR, bentuknya sekilas banyak base dari helm TTC kan. Nah, tapi apa kalian pernah berpikir jika mungkin justru TTC lah yang lahir dari riset KX1? Jadi maksudnya KX1 dan S1XR ini udah lebih dulu dibuat blueprintnya. Nah, mungkin nih ya, untuk tahu gimana minat konsumen dengan desainnya, mereka terapin desain KX1, AKS1XR ini ke TTC, namun dengan
pengurangan beberapa bagian hingga akhirnya lahirlah TTC. Dengan tujuan apakah desain ini disukai di pasaran? Karena saat perilisan S1 XR AKKX1, info dari Xiaomi helm tersebut udah diprojek sejak 3 tahun sebelum dirilis, bertepatan dengan awal rilis KYT TTC. Nah, tapi itu cuma spekulasi. Apakah KYT Striker juga lahir dari riset Xiaomi Speedstar 2 dan Stellar 2 sebagaimana yang terjadi oleh KX1 dan S1 XR ini terus lahir TTC? Kalian yang paham komen di bawah ya. Namanya pun mirip ketiga helm ini, diawali dengan S dan diakhiri dengan R, Striker, Stellar, Speedstar. Oke, balik lagi mengenai desain. Jika kita lihat dari samping, bentuknya sangat aerodinamis. Looknya mirip seperti Xiaomi Track 1, sRGB, and KX1. Ganteng banget, keren banget. Cuma kalau kita coba lihat dari belakang nih, gimana menurut kalian? Menurutku kalau dari belakang bagian bawahnya agak mengotak ya, agak membulat seperti KX1, TTC juga NFR. Lebih cenderung mengotak seperti R2R. Sama seperti R2R, jika dari belakang look bawah samping kanan kirinya agak mengotak, tidak membulat, kesannya jadi kurang aerodinamis. Namun ini efek dari desain yang dinamis pada bawah visor di bagian samping kanan kiri, maka jadinya look dari belakang bagian bawah agak mengotak. Oke, balik lagi kalau kita lihat dari samping, sekilas seperti gak ada bedanya kalau dari samping, cuma berbeda fan atas aja. Tapi kalau kita perhatikan lagi nih, kita akan sadar banyak detail-detail yang berbeda antara Stellar 2 dan Speedstar 2 ini. Yang pertama ada dilakukan bodi bagian bawah visor. Nampaknya Xiaomi ingin memberi kesan minimalis namun tetap sporty pada Speedstar 2 ini, mengingat helm ini menggunakan material tri-composite yang kita tahu bahwa helm ini adalah track and rest ready. Mungkin Xiaomi ingin memasukkan kesan minimalis pada Speedstar 2 ini dengan tidak membuat garisnya terlalu dalam seperti halnya Stellar 2 yang sangat dalam garis lekukannya pada bagian samping bawah visor. Nah, berbeda dengan Stellar 2, menurutku desain lekukan di bawah visornya cukup percaya diri pada Stellar 2 ini. Garis lekukan di bodi bawah visor terlihat cukup dalam, meski begitu nggak mengurangi kesan elegan dan tidak membuatnya norak. Jika kita mau perhatikan lebih detail, garis-garis di kedua helm ini pun banyak berbeda, baik posisinya maupun ketajaman garis-garisnya. Yang Speedstar 2 kadang lebih tegas di beberapa bagian, yang Stellar 2 kadang lebih rounded, kadang sebaliknya seperti garis lekukan di bawah visornya. Di bagian belakang bawah spoiler untuk Speedstar 2 dia lebih clean, polos aja, namun untuk Stellar 2 ada garis sedikit di bawah spoilernya. Ini bisa terlihat dari view bagian belakang atau look dari sampingnya. Garis di area fan atas depan untuk Stellar 2, garisnya menyambung sampai hampir menyentuh bagian atas visor kedua garisnya. Namun untuk Speedstar 2 dia dibuat lebih clean dan minimalis. Garis pada bagian dagunya pun berbeda, jika Stellar agak pendek and seamless seperti tak terlihat ujungnya ya, maksudnya Speedstar 2 lebih panjang and tegas, meski jika dilihat sekilas keduanya mirip ya. Untuk spoilernya base-nya sama, tapi uniknya kalau diperhatiin ada yang berbeda, ada cekungan sedikit pada ujung kanan dan kiri pada spoiler Stellar 2 ini, yang buat desainnya gak terlalu flat. Ini bisa kita perhatikan dari samping, serong, dan belakang. Untuk Speedstar 2 dia gak ada cekungan, alhasil dia lebih terlihat flat. Kelihatan kan kalau dari belakang flat atau rata. Tapi ini balik lagi ke selera ya, mungkin ada yang suka flat karena kesan minimalis, atau mungkin ada yang suka sedikit melengkung yang buat lebih dinamis seperti pada Stellar 2 ini. Nah, satu lagi di bagian spoiler yang mungkin kalian dari tadi pingin up. Iya, untuk Speedstar 2 ada tuas buka tutup exhaustnya. Menurut kalian gimana? Oke nggak? Atau bahkan terlalu gimmick? Ya, selama ada fungsinya harusnya nggak gimmick. Cuma kalau menurut seleraku, sekali lagi desain itu selera ya, jadi bisa beda-beda karena ini subjektif. Kalau menurutku lebih oke spoiler Stellar 2 yang tanpa tuas exhaust tapi ada cekungan di ujung spoilernya. Yang ini udah cukup and lebih minimalis malah jika dibandingkan Speedstar 2 yang mana nggak ada cekungan, yang kesannya spoilernya kelihatan mentah tapi ada tuas yang menurutku kurang mengalir dilihatnya, seperti ada yang mengganggu di visual spoilernya. Tapi sekali lagi pihak Xiaomi lebih paham ya atas keputusan mereka membuat tuas di spoilernya.
Oke, lanjut ke bagian visor. Visor keduanya sama namun berbeda pada bagian ratchet dan lock visornya. Nah, apakah visor kedua helm ini sama dengan KX1? Ini yang menarik nih. Setelah aku coba riset dengan memperhatikan lebih dalam dan detail pada bagian visornya, sepertinya visornya adalah visor yang sama dengan KX1 aka S1XR. Oke, coba kita fokus bentar ke visor Speedster 2, baik dari visor lock, desain visor, dan ratchet visornya. Kalau kita perhatikan lebih jeli, maka kita sadar bahwa Speedster 2 ini dibuat cukup serius. Dia menggunakan visor lock yang sama persis dengan KX1 aka S1XR, begitu juga dengan ratchetnya, dia menggunakan ratchet yang sama dengan KYT KX1 aka Suomi S1XR. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa visornya, lock, dan ratchet memang sama persis pakai punya KX1 aka S1XR. Baik lock visornya dan ratchet S1XR aka KYT KX1, banyak dari kita yang udah tahu menggunakan material metal alloy yang membuatnya jadi lebih premium. Ya, Speedster 2 juga pakai material yang sama persis, jadi memang ini adalah part yang sama dengan KX1 dan S1XR. Gak cuma memberi kesan premium, tapi juga ke fungsinya untuk lebih kuat dibanding lock visor dan ratchet yang berbahan ABS seperti yang digunakan pada Stellar 2, R2R, dan TT Revo. Sekarang beralih ke visor Stellar. Untuk lock pada visornya, dia nggak menggunakan alloy seperti KX1 and Speedster 2. Meski visor kedua helm ini sama antara Speedster 2 dan Stellar 2 dan ada kemungkinan sama dengan KX1, namun karena Stellar dibuat untuk harga yang lebih terjangkau, maka lock visornya tidak menggunakan alloy seperti KX1 yang diterapin di Speedster 2, tapi menggunakan material ABS seperti lock visor R2R dan TT Revo. Namun lock Stellar 2 ini lebih ke R2R bukan ke TT Revo. Locknya sama persis dengan R2R. Kalau TT Revo kan locknya lebih lebar dan pipih atau lebih memanjang ke samping, agak gepeng gitu lock visornya. Kalau R2R dan Stellar ini agak ramping dan kecil, jadi simpel gitu. Kemudian ratchetnya, meski menggunakan visor yang sama dengan Speedster 2, bahkan mungkin sama juga dengan KX1, namun sekali lagi karena Stellar 2 untuk harga yang lebih terjangkau, maka dibuatlah ratchet baru dengan bahan ABS. Jadi sebenarnya ratchet ini sama persis posisi giginya dengan ratchet alloynya KX1 dan Speedster 2. Hanya beda bahan dan desain, yang mana Speedster 2 juga KX1 menggunakan material alloy dengan bentuk desain ratchetnya yang kecil dan minimalis, sedangkan Stellar 2 ratchetnya berbahan ABS. Karena itulah maka dibuat lebih besar ukuran ratchetnya dibanding ukuran ratchet Speedster 2 dan KX1 agar cengkeraman ratchet ke helmnya lebih kuat, meski desain posisi gigi ratchetnya sama persis sebenarnya. Meskipun ratchet KX1 dan Speedster 2 ini kecil, namun karena berbahan alloy jadi gak masalah ratchetnya kecil, tetap kuat cengkeramannya karena berbahan alloy. Visor keduanya udah sama-sama like smoke bawaannya, jadi lebih oke baik dari segi fungsionalnya di siang and malam hari maupun dari segi visualnya. Untuk lebar visornya, keduanya sama-sama 92 derajat secara vertikal dan 210 derajat secara horizontal. Untuk Speedster 2 dia mendukung pin lock 120 max vision. Untuk Stellar 2 juga sama ya, mengingat visor yang dipakai juga sama, hanya beda di bahan ratchet dan lock visornya. Next, keduanya juga udah ada sun visornya. Tuas sun visornya kini keduanya berpindah dari sisi kiri samping ke bagian bawah. Sepertinya ini udah jadi standar baru Suomi dan KYT untuk tuas sun visor yang sekarang harus di bawah. Selain terlihat lebih rapi, juga lebih hemat material karena menggunakan mekanisme kabel pada tuas buka tutup sun visornya. Seperti yang udah diterapin sebelumnya ya, yang pertama kali sepertinya pada KYT DCT, R2R, TTJ, kini Stellar, dan Speedster 2. Next ke bagian ventilasi atas. Nah, jelas banget ya desainnya berbeda. Untuk Speedster 2 ini desainnya keren ya, garis lekukannya seperti pakai bahasa desain dari lekukan fan R2R, TTC, dan KX1. Namun versi lebih modernnya pada Speedster 2. Keren banget ya. Berbeda dengan Stellar 2, dia dibuat seperti gaya old atau vintage, tapi masih tetap bagus, mirip-mirip bahasa desainnya seperti fan KYT Vendetta 2, juga seperti AGV K series. Kalau menurut kalian mirip gak? Komen di bawah ya. Kemudian ke bagian busanya. Kalau dari seri sebelumnya busanya tuh seperti busa NFR series. Kalau yang Speedster sepertinya kayak NX Race mungkin ya. Kini busanya baru dengan busa hydrocool tekstil. Sepertinya ini juga jadi standar baru pada helm Suomi dan KYT. Karena TT Revo pun sekarang juga pakai hydrocool tekstil. Nah, tapi sepertinya meski sama-sama hydrocool tekstil, tapi mungkin untuk TT Revo kelasnya jauh jika dibanding hydrocool tekstilnya Track One.
Karena setelah aku riset sana sini, hydrocool tekstilnya Track One itu sama seperti R2R, sRGP, KX1, S1XR, namun berbeda jauh dengan hydrocool tekstilnya TT Revo. Nah, untuk Speedstar 2 ini aku masih belum tahu hydrocool tekstil yang dipakai itu yang sama seperti Hack-N-nya Suomi NKYT atau seperti hydrocool tekstilnya TT Revo. Untuk busa desainnya baru ya, lebih baik looknya dibanding sebelumnya. Tali pengikatnya udah jelas berbeda ya seperti seri sebelumnya, yang Speedstar Double Daring, yang Stellar 2 Microlock. Nah, untuk selnya nih, dia cuma punya 2 ukuran sel size. Sangat disayangkan ya, padahal desainnya udah lumayan keren. Tapi ya aku sedikit bingung sih, semakin kesini kenapa beberapa helm Suomi selnya berkurang seperti dulu sRGP yang punya 4 sel, sekarang di S1XR jadi 3 sel aja. Nah, maka nggak heran kalau Speedstar 2 and Stellar 2 cuma 2 sel aja. Tapi yang menarik malah TTC sekarang jadi 3 sel. Mungkin karena banyak user yang masih merasa sempit atau bahkan sama sekali nggak muat pakai TTC, maka dibuat alternatif sel baru yang lebih besar hingga akhirnya jadi 3 sel. Selnya agak gede ya kalau dilihat meski cuma 2 sel size. Mungkin karena standar ECE dan FIM baru yang mana kini agak dinaikkan minimal berat helmnya, jadi gak heran kalau helm-helm saat ini lebih gede-gede. Seperti KX1 juga agak gede meski sama-sama size M dengan sRGP. Seperti juga Sui X15 kini lebih besar dikit dibanding X14. Nah, mungkin sekian aja yang bisa aku bahas dari kedua helm ini. Kalau kalian punya tambahan mengenai kedua helm baru ini, bisa komen di bawah ya. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman agar mereka tahu juga tentang helm baru ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa like sebagai apresiasi untuk kami. Jika kalian tertarik dengan video-video dari kami, kalian bisa klik subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Maaf kalau banyak kurangnya dari video ini. Sekian and see you in the next video. Wassalam.